Halo semuanya, perkenalkan nama saya Divi Nitatriana Hutauru dengan NPM E1024-020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul manusia dan juga biota laut. Sebelum masuk pada penjelasan dari materi tersebut, saya akan memberitahu kepada teman-teman semuanya apa-apa saja sih yang akan saya bahas pada materi kali ini atau video kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah dari kelautan yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, saya akan membahas kehidupan yang ada di laut. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai potensi serta manfaat biota laut terhadap manusia. Lalu yang keempat, saya akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada di laut dan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Nah teman-teman, yang terakhir akan ditutup dengan saya memberikan kesimpulan dari materi tersebut. Selamat menyaksikan teman-teman. Yang pertama saya akan membahas mengenai sejarah kelautan Indonesia. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya sejarah itu memiliki arti yang sangat penting dalam perjalanan sebuah bangsa. Dari sejarahlah kita dapat mengetahui banyaknya peristiwa dan juga kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Dan kelautan Indonesia itu memiliki sejarahnya sendiri. Teman-teman harus mengetahui bahwasanya Indonesia itu merupakan satu kawasan maritim yang unik. Dikarenakan secara budaya, masyarakat Indonesia itu dilihat dari sejarah dipersatukan oleh laut melalui kegiatan pelayaran dan juga komunikasi yang memungkinkan tumbuhnya interaksi sosial. Sejarah kelautan Indonesia itu dimulai sejak zaman kuno ketika Indonesia menjadi jalur lalu lintas laut yang menghubungkan benua timur dan barat. Indonesia juga memiliki kerajaan maritim yang kuat seperti Sriwijaya dan juga Majapahit. Kerajaan maritim seperti Sriwijaya itu pada abad ke-7 sampai ke abad 13, sedangkan Majapahit pada abad ke-13 sampai abad 15 yang menguasai perairan Asia Tenggara dan menjadikan laut sebagai jalur utama perdagangan. Kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia dalam bidang pelayaran menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa pelaut yang sanggup menempuh perjalanan jauh hingga ribuan kilometer untuk bermigrasi ke berbagai wilayah termasuk Nusantara. Indonesia ini adalah negara kepulauan yang terdiri kurang lebih dari 17.504 pulau. Sangat luas bukan? Dan Indonesia itu memiliki banyak sekali pulau. Yang kedua, saya akan membahas mengenai kehidupan laut serta manfaat biota laut terhadap manusia. Kehidupan laut adalah kehidupan seluruh makhluk hidup yang hidup di laut, termasuk hewan, tumbuhan, dan juga karang. Kita mulai dari ekosistem laut. Mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwasanya laut itu terdiri dari 3 ekosistem, yaitu ekosistem mangrove, ekosistem lamun, dan juga ekosistem terumbu karang. Ekosistem adalah hubungan antara faktor biotik dan juga faktor abiotik yang saling berhubungan satu sama lain. Ketiga ekosistem ini juga itu memiliki ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, baik ciri-ciri substratnya maupun ciri-ciri biota yang hidup di dalamnya. Yang pertama yaitu ekosistem mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah suatu kawasan lahan basah yang umumnya terbentuk di zona intertidal di pesisir laut. Berbeda dengan payah, kawasan hutan mangrove ini itu ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan perdu atau pohon berjenis mangrove. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat terjadinya pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak maupun di sekitar muara sungai yang tempat airnya itu melambat dan mengendap lumpur yang dibawanya itu dari hulu. Lalu yang kedua ada ekosistem padang lamun. Lamun merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang dapat hidup di laut. Padang lamun ini membentuk karpet yang tebal hingga mencapai 4.000 helai daun per meternya.
menutup dasar laut dan membentuk komunitas yang sangat mencolok di laut, baik di tropis maupun beriklim sedang. Ekosistem pada mamut ini memiliki peran yang sangat penting baik ekologi maupun biologi di kawasan pesisir dan juga muara. Tumbuhan ini juga berperan sebagai produsen dan menyediakan makanan bagi penyu, dugong, invertebrata, herbivora, dan ikan herbivora. Daun-daun mamut ini yang mati akan terendapkan di dasar laut dan didekomposisi oleh detritivora. Lalu, hamut ini merupakan tumbuhan berbunga yang berkerabat dengan tumbuhan lili. Mungkin teman-teman sudah pernah mengetahui apa itu tumbuhan lili dan rimpang-rimpangan darat dari rumput sejati. Lamun tumbuh pada lantai sedimen, zona intertidal laut dengan pertumbuhan tegak, daun memanjang, dan memiliki struktur mirip akar atau rimpang yang terkubur dalam sedimen. Mungkin teman-teman kalau mendengar kata terumbu karang, rasanya itu sudah tidak asing lagi kan? Seringkali terumbu karang ini diasosiasikan dengan keindahannya yang tiada tara. Tapi selain keindahannya, terumbu karang juga menyimpan fakta-fakta lain yang tidak kalah menarik dari sekedar penampilan fisiknya yang indah. Apa saja sih hal-hal tersebut? Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang rumit yang dibentuk oleh akumulasi struktur kalsium karbonat yang dibangun oleh hewan laut kecil yang disebut polip karang. Ekosistem yang beragam dan dinamis ini mendukung berbagai kehidupan laut, berkontribusi pada tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Terlepas dari signifikan ekologisnya, terumbu karang menghadapi ancaman seperti perubahan iklim, populasi, dan penangkapan ikan yang berlebihan, lalu menekankan perlunya upaya konservasi untuk melindungi habitat bawah laut yang vital ini. Makanya teman-teman, kalau misalnya kita mengunjungi pantai yang banyak terumbu karangnya, kita harus berhati-hati agar terumbu karang tidak rusak. Lalu, saya akan membahas biota-biota laut yang hidup di laut. Yang pertama, saya mengambil ada hewan ubur-ubur. Ubur-ubur ini merupakan salah satu jenis organisme laut yang memiliki sifat mematikan dan tersebar hampir di seluruh lautan dunia. Siklus kehidupan ubur-ubur ini mencangkup 2 tahap, yaitu fase polip dan juga fase medusa. Dalam bertahan hidup dan mencari makan, ubur-ubur menggunakan racun yang terdapat dalam tubuhnya. Ubur-ubur berpotensi sebagai sumber pangan gaya gizi yang bernilai ekonomi tinggi. Tetapi minimnya informasi tentang kandungan nutrisi ubur-ubur sehingga pemanfaatannya itu kurang optimal. Ubur-ubur ini juga merupakan hewan invertebrata yang tergolong dalam filum Cnidaria. Ubur-ubur ini teman-teman itu memiliki manfaat untuk ekosistem laut, yaitu menjadi makanan bagi berbagai hewan laut seperti ikan mola-mola, ikan spadefish, kepiting, dan penyu laut, dan menyediakan tempat berlindung bagi organisme laut lainnya seperti ikan yang sedang berkembang. Lalu selain bermanfaat untuk ekosistem laut, ubur-ubur juga bermanfaat untuk manusia, menjadi sumber protein, kalsium, antioksidan, dan kolin, lalu membantu menurunkan resiko penyakit jantung dan dapat membantu menurunkan resiko kanker. Hewan yang kedua yaitu cumi-cumi. Cumi-cumi adalah kelompok hewan cephalopoda besar, termasuk salah satu hewan dalam golongan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Cephalopoda dalam bahasa Yunani berarti kaki kepala. Hal ini dikarenakan kakinya yang terpisah menjadi sejumlah tangan yang melingkari kepala. Cumi-cumi atau Loligo este merupakan binatang lunak dengan tubuh terbentuk silindris. Tubuhnya ini terdiri dari rongga tubuh dan mantel dengan sirip-sirip yang berbentuk triangular. Cumi-cumi merupakan hewan diurnal, berkelompok di dasar perairan selama siang hari dan menyebar ke kolam air pada malam hari.
Cumi-cumi memiliki manfaat untuk ekosistem laut, dapat menjaga keseimbangan ekosistem, membentuk jaring makanan menjadi spesies kunci dalam jaring makanan laut, dan mempengaruhi populasi mangsa dan predator. Selain bermanfaat untuk ekosistem laut, cumi-cumi juga bermanfaat untuk manusia, teman-teman, yaitu sebagai sumber vitamin. Vitamin yang ada dalam cumi-cumi diantaranya adalah vitamin B6 dan vitamin B12. Khasiat atau manfaat vitamin B12 pada cumi-cumi adalah untuk menjaga fungsi otak, saraf, sekaligus berperan penting dalam pembentukan sel darah merah. Sedangkan vitamin B6 mempunyai manfaat untuk membantu tubuh menggunakan serta menyimpan energi, protein, serta karbohidrat. Hewan yang ketiga yaitu tripang. Tripang merupakan salah satu kelas dari filum Echinodermata, di mana tubuh tripang itu berstruktur lunar, berdaging, dan berbentuk silindris, memanjang seperti ketimun, sehingga hewan ini sering kali atau kerap sekali, teman-teman, bandingkan dengan ketimun laut. Makanya tripang ini sering disebut ketimun laut. Tripang merupakan organisme bentos yang cara makannya itu deposit feeding, yaitu mengkonsumsi makanan yang tersimpan atau terdeposit dalam sedimen. Tripang merupakan hasil laut yang mempunyai nilai ekonomis penting dan sebagai komoditi ekspor subsektor perikanan yang cukup potensial. Pemanfaatan tripang di Indonesia sebagai bahan pangan dibandingkan produk perikanan lainnya tergolong rendah dan kurang populer, disebabkan tripang memiliki nilai estetika yang rendah dilihat dari bentuk fisik tripang yang terkesan menirunya. Namun demikian, tripang dapat dijadikan sebagai sumber biofarmaka potensial dan makanan kesehatan dengan kandungan gizi yang tinggi, terutama kandungan proteinnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan baku berbagai industri di berbagai negara. Tripang ini, teman-teman, walaupun bentuknya tidak ada estetikanya sama sekali dan hanya berbentuk seperti silinder saja, tripang ini tuh memiliki manfaat untuk ekosistem laut dan dapat membantu mengoksidasi sedimen dan mendaur ulang nutrisi di antara lapisan sedimen di dasar laut. Mereka menelan dan mengeluarkan sejumlah besar sedimen, memperkaya daerah sekitarnya dengan nutrisi terlarut. Selain bermanfaat untuk ekosistem laut, tripang juga bermanfaat untuk kita tahu, untuk manusia. Berkat kandungan protein yang tinggi dan lemak yang rendah, tripang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung, dan tripang memiliki kandungan triterpenoid yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker, termaksud kanker payudara, kanker prostat, dan kanker kulit. Lalu kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di laut serta penyelesaian dari permasalahan-permasalahan tersebut. Laut ini, teman-teman, atau laut di Indonesia ini itu menghadapi berbagai banyaknya permasalahan yang mengancam ekosistem dan kehidupan manusia. Salah satunya adalah pencemaran laut yang disebabkan oleh limbah industri, sampah plastik, serta tumpahan minyak dari perusahaan-perusahaan besar. Pencemaran ini dapat merusak habitat laut, mengancam keberlangsungan biota, dan mencemari rantai makanan. Solusi yang dapat dilakukan meliputi pengurangannya penggunaan plastik sekali pakai, pengolahan limbah yang lebih baik sebelum dibuang ke laut, serta pemanfaatan teknologi pembersihan laut seperti Ocean Slimming. Selain itu, regulasi yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan laut juga menjadi langkah penting dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selain pencemaran dari sampah plastik, permasalahan lain yang terjadi di laut adalah overfishing atau penangkapan ikan yang berlebihan. Hal ini menyebabkan populasi ikan itu menurun drastis, mengganggu keseimbangan ekosistem laut, dan mengancam keberlanjutan sektor perikanan. Solusinya dari permasalahan ini adalah dengan menerapkan kebijakan perikanan berkelanjutan, seperti pembatasan jumlah tangkapan, penetapan zona konservasi, serta penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Dan selain itu, budidaya perikanan yang bertanggung jawab dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan tanpa merusak populasi ikan liar. Bayangkan ya, teman-teman, apabila kita mengambil seluruh ikan yang ada di laut, apa yang akan kita makan dan apa yang akan kita jaga selanjutnya di lautan? Apabila kita menangkap ikan yang berlebihan, yaitu dengan cara menangkap bibit-bibitnya juga, maka yang rugi siapa? Yang rugi kita, teman-teman. Wah,
kita sudah ada di akhir dari video, karena saya akan membahas kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulan dari materi manusia dan biota laut ini bahwasanya manusia itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan biota laut, karena laut menyediakan berbagai sumber daya alam yang sangat-sangat penting bagi kehidupan manusia, seperti sumber makanan, sumber energi, sumber obat-obatan, dan sumber pariwisata. Namun, kegiatan manusia juga dapat memiliki dampak negatif terhadap biota laut, seperti ancaman laut, kerusakan habitat, overfishing, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, konservasi biota laut sangat penting untuk dilakukan dengan cara mengurangi pencemaran laut, melindungi habitat biota laut, mengatur penangkapan ikan, dan mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Manusia itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian biota laut, karena laut merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan generasi yang mendatang. Dengan demikian, kita harus berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian biota laut, agar kita dapat menikmati manfaat dari laut secara berkelanjutan tanpa tiada henti.